Seperti yang sudah saya janjikan, waktu itu kan saya pernah taruh tuh di Instastory. Saya mau berbagi pengalaman. Menarik soalnya kalau tidak dibahas. Orang akan penasaran karena hanya teman dan keluarga yang tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Beberapa ada yang bertanya ke saya nih setelah saya update LinkedIn profile saya. Ya, salah satu pertanyaannya menggelitik dan menurut saya penting untuk dibahas. Salah satunya, kenapa mau pindah dari perusahaan asing ke perusahaan Indonesia sebagai staff pula. Padahal kan udah berpengalaman katanya, sudah lebih dari 17 tahun. Bahkan sudah menjabat sebagai manajer tadinya ya di perusahaan asing. So, kita bahas di sini. Semoga dengan adanya video sharing saya ini bisa memotivasi kalian buat pencari kerja, buat teman-teman. Saya jawab untuk ini jujur aja ya, awalnya saya pun tidak melamar. Namun ini kan keinginan ibu saya. Nah, kesempatan itu muncul melalui penawaran langsung via LinkedIn. Mengingat saya juga kan tulang punggung keluarga, dan sejauh ini saya berhasil sampai dengan di posisi manajer, juga berkat dukungan beliau. Jadi apa salahnya menuruti keinginan beliau kali ini, kalau saya maunya jadi businesswoman, boss lady. Kalau dari kecil ya saya selalu pengen menjadi pemimpin gitu ya. But life not always about you. Nah, sewaktu bekerja di perusahaan asing, gaji, bonus, kesehatan di cover, unlimited untuk kesehatan juga. Bahkan untuk allowance, untuk jalan-jalan pun disediakan. Perfectly fit with our needs. Ya, namun di sisi lain ada yang harus kita tukar atau korbankan untuk mendapatkan itu semua dalam pengalaman saya, yaitu waktu. Big earn, big effort. Kalau di bahasa ekonominya ya, high risk, high return. No pain, no gain. Ada yang harus dikorbankan ketika kita menginginkan sesuatu yang lebih pada saat itu. Persis, waktu itu saya hampir tidak punya waktu untuk diri saya sendiri maupun untuk keluarga. Nah, ketika ditawarkan di perusahaan Indonesia ini, saya juga tidak pernah menyangka sebelumnya kalau misalkan saya akan beralih ke pekerja kontrak, karena waktu itu dijanjikan untuk diangkat menjadi pegawai tetap, dan bahkan kalau misalkan BPJS Kesehatan di sini saya harus bayar sendiri. Berbeda sekali dengan di perusahaan sebelumnya, di perusahaan asing. Ya, tapi lagi-lagi kita harus bisa terima konsekuensinya. Dengan harapan dan pertimbangan itu, akhirnya saya setuju dan bersedia untuk menurunkan posisi saya sebelumnya sebagai manajer, lalu juga menurunkan ekspektasi saya tentang income. Ya, disinilah saya sekarang. Pekerja kontrak itu seperti yang kalian tahu, ada batas waktunya. Dulu saya nggak nyangka. Dulu kalau misalkan ada temen yang kerja pakai kontrak, itu saya anggap kok mau dikasih kontrak, karena saya selalu permanen kalau bekerja. Apalagi kan kalau akunting tuh memang tidak ada yang kontrak gitu ya, hampir tidak ada yang kontrak. Entah kalau di luar sana ya, saya juga tidak tahu, mungkin keberuntungan saja. Namun di sini deg-degannya saya jadi tahu. Alhamdulillah teman-teman gimana nasibnya sebagai
pekerja kontrak itu deg-degannya gimana kalau misalkan kontrak itu berakhir. Dan income memang jauh dari yang sebelumnya, namun akhirnya waktu yang diinginkan ibu saya untuk saya juga, untuk keluarga, akhirnya bisa tercapai. Jawaban atas pertanyaan kali ini mungkin itu sudah terjawab ya. Kita tinggal menikmati dulu nih, rezeki yang dikasih saat ini adalah waktu, bukan income, dan bukan posisi juga. Jadi kadang kita harus mundur ke belakang untuk introspeksi lagi, sebetulnya kita ini ekspektasinya sampai sejauh mana. Kalau memang kita bisa menikmati ini, mungkin kita nanti ditambah lagi rezekinya. Untuk next, kita bisa bahas lagi pengalaman saya yang lainnya. Mungkin kalian mau tahu dan masih penasaran ketika melihat profil LinkedIn saya. Kita berdoa sama-sama semoga pandemik ini cepat berakhir sehingga kita bisa balik lagi normal. Yang masih mencari kerja di sana, semoga video ini juga bisa menginspirasikan apapun yang ada di hidup kalian saat ini. Percaya aja kalau misalkan rencana Tuhan itu lebih panjang daripada rencana manusia. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, apa rezeki lainnya yang dikasih Tuhan, yang disediakan Tuhan ketika kita menerima pintu yang lainnya dulu. Jadi nggak usah takut ambil apapun yang ada di depan kita. Jangan takut memutuskan. Kita nggak pernah tahu kita dapat rezeki apa gantinya ketika kita sudah memutuskan itu. Gitu ya. So, semangat terus. Terima kasih.